Boleh lagi di Rashid Bayi Haji interview ya ini? Iya, betul. Annyeonghaseyo yorobun. Annyeonghaseyo yorobun. Iya, kita mau bahas apa nih, Cak? Record of you. Rame ya diomongin kayaknya. Karena ada Park Ho Bum. Bener nggak? Dan Park Sodam. Bukan sekedar percintaan doang sih, karena sebenarnya dari awal kan awalnya kan seolah-olah tuh kayak gitu loh. Kayak youth-nya tuh berputar soal cinta, padahal nggak, lebih dari itu. Ya soal mimpinya dia, mimpi mereka, terus privilege karena mereka sahabat tapi dengan latar belakang yang berbeda, terus keluar konflik keluarga juga, bahkan sampai akhir pun emang enggak, ini bukan tentang love story gitu loh sebenarnya. Iya, gue juga awalnya melihat ini kayaknya love story aja, cinta segitiga gitu, karena posternya kan ada 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan saling memperebutkan, tapi ternyata tidak, itu hanya masalah yang ada cuma nggak jadi utama lah gitu ya. Mungkin kita relate juga kali ya, karena kita usia-usia yang sama dengan mereka kurang lebih sih, ngomongin soal passion, yang kita juga sekarang punya passion masing-masing, tapi di satu sisi kita juga harus mikirin perut ya kan. Baru tahu sih gue mungkin industri di balik layarnya si Korea itu, aktor atau aktrisnya kayak gini. Mungkin jadi masalah hamil tuh jadi masalah gitu, ya kan? Iya, dipertimbangkan banget ya. Kapan mereka memutuskan untuk akhirnya hilang selama 2 tahun gitu kan. Sangat Korea gitu ya. Karena secara kontekstual, secara ruang dan waktunya ya Korea banget gitu. Karena di Indonesia kan nggak ada wamil tuh. Acting sih. Gimana menurut acting? Iya, itu acting sih. Soalnya si Park Bo Gum tuh dia acting di dalam acting, cuy. Oh iya bener. Iya kan? Dia beberapa kali kan dikasih lihat dia mainin series dan beneran dikasih lihat di actingnya, dan itu karakter beda loh. Iya bener. Maksud gue tuh gue bisa melihat perbedaan ketika dia jadi Hejun dan jadi karakter di series yang dia jadi dokter, atau dia main laga itu kan. Iya. Sama si Doha itu ya. Tiba-tiba dia dalam satu series atas 3 karakter loh. Iya. Kalau Park Sodam nih juga bagus. Kuat gitu ya. Secara latar belakangnya punya keluarga yang seperti itu, orang tua yang berpisah gitu ya. Dan di sini dia bisa jadi orang yang kuat tuh, jadi kita tahu gitu. Dia tuh tipikal emang yang ada jadi temen seru sih. Iya bener. Maksudnya sangat logis gitu dan juga tenang sih. Tenang itu dia. Judulnya Record of Youth ya. Kalau memang dari si Hejun, Hyeyo, terus Jongna, temen-temen yang lain ya emang mereka masih muda. Cuma ada satu si kakeknya itu bilang kan, kita tuh nggak harus di akhir tuh kita nggak harus muda itu di usia 20 tahun. Iya. Yang ketika makanya di film ini dia juga akhirnya menggapai cita-cita dan mimpinya sebagai model di usia tua kan. Iya. Jadi dia emang set record of youth-nya dia sendiri loh bahkan di usia tua. Oh iya benar. Kayak, itu keren sih menurut gue. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa ditonton juga sama orang-orang tua atau orang yang bekerja gitu. Jadi mudanya tuh bukan soal usia aja, desain produksinya nih menurut gue, maksudnya dari kostum, properti, terus lokasi-lokasinya, tempatnya. Ya Studio Dragon mah udah juara sih, mantep banget sih dari secara keseluruhan ya, secara teknis mah udah, waduh, mahal sih kelihatan. Mereka tuh ada ininya, apa namanya, inner thoughts-nya gitu loh. Kayak apa? Setiap kayak yang paling sering itu ketika ibunya Hejun sama ibunya Hyeyo ngomong. Dalam hati tuh kayak, ya kan lo kalau di sinetron suka kayak lihat aja gitu kan, tapi kalau ini kan dia ngomong kayak dia mulai gitu itu seru banget cuy. Itu beneran yang ngasih lihat emang kayak gitu ketika 2 orang ngobrol tapi kayak ada aja. Tapi si Hejun ini nggak pernah sih ya? Ya Hejun nggak pernah. Hejun nggak pernah. Tokoh utama karakternya enggak kayak gitu soalnya. Langsung diomongin ya? Iya. Si dia juga nggak pernah kayaknya. Joha, bener. Emang si yang rata lucu-lucunya itu. Iya, tapi si seru sih. ibunya Hyeyo sama ibunya Hejun. Gue suka banget kalau pas mereka mulai ngobrol tapi kayak ada omongan gitu ya tiba-tiba. Iya, itu bisa enak ya daripada sinetron Indonesia. Iya kan, bahkan kita nggak nyadar mungkin ada itu loh. Gue suka endingnya juga. Oh iya bener. Ini series debatable sebenarnya, karena ada juga yang nggak suka. Kalau lihat dari Twitter ya banyak loh yang marah-marah. Iya bener sih, nggak sedramatis yang gue bayangkan. Open ending dan adem banget gitu. Dan bener-bener merekam masa muda, record of youth banget gitu. Iya nggak sih? Momennya tuh dapat gitu gue. Secara nostalgia nih, kayak bakal lu ingat gitu masa-masa ini. Ini bukan klasik yang pemeran utama akan bersatu di akhir. Itu dia sih. Ya, maksudnya gue juga
Ya tapi di tengah-tengah berharap gitu kayak Ya iyalah, pengen. gue sampai WhatsApp lo kan. Iya. Nggak please mereka harus kuat Harus gitu. iya harus kuat nih, jangan sampai Tapi tergoyah. kadang memang nggak seperti itu. Kayaknya La-La-Land filmnya kayak gitu. Tapi adem gitu sih gue merasa. Gue tahu nih tentang fan girl pacaran sama idolanya. Yang dimana gue adalah seorang fan girl gitu kan. Kayak wah anjir menarik nih, gue pengen tahu gitu. Pasti ini mimpi semua fan girl ya. Wah kayak gue bisa relate ketika si Jongha. Haejun datang kok di make upin sama Jongha, terus Jonghanya nggak bisa ngomong kan. Iya. Gitu. Kayak iyalah anjir. Nah tapi justru kefansannya dia tuh cuma ada di beberapa episode awal. Ketika dia udah, menurut gue harusnya menjadi hal yang sangat ngaruh loh ketika pacaran. Misalnya ketika melupakan, ketika dia pacaran dengan konflik atau ketika PDKT itu ngaruh banget ya harusnya menurut gue ya. Karena Itu kurang tersorot gitu ya. Dimanapun juga kan lo udah fans nih, gue jadi Jongha, gue kayak iyalah gue udah jadi fans dari Iya, gue udah tahu gitu ya. Gue udah tahu itu kan harusnya jadi hal mungkin jadi pengaruh juga gitu dengan dia suka sama Haejun ya, atau bahkan ketika mereka berantem. Iya. Ya itu emang kurang ya. Haejun ini karakternya, mentalnya terutama kuat banget, buset. Terlalu kuat ya. Iya, kalau gue merasa di terlalu sini baik juga, tahu. terlalu Ya, baik. iya kan. Pokoknya kalau di aslinya nih itu cowok-cowok yang pasti diputusin karena terlalu baik. Nah, ini kayaknya lah. Iya. Dia jadi artis, dia usaha ke rumahnya Jongha gila sih, maksud gue. Tapi kan ada momen-momen harusnya kelihatan gitu bener-bener down. Kalau di awal-awal sih oke lah, tapi di tengah-tengah harusnya ada momen-momen dia jatuh banget. Apalagi masalah-masalah sama Jongha ataupun sama si luar dari gosipin Charlie. dulu. Iya. Kuat banget sih. Ini kayak Tapi Fahri. akhir dia tetap kekeh gitu, nggak Ini mau. kayak Fahri di ayat-ayat cinta nih. Pasir. Nah, itu sih yang kayaknya akan lebih oke kalau si Haejunnya kelihatan jatuh. Banyak yang bilang jadinya nggak ada chemistry. Malah gitu ya? Ada yang bilang kayak gitu. Tapi mungkin kalau gue pikir mungkin juga. Gue ngerti sih kenapa orang bisa ngomong gitu, karena jadinya kayak best friend. Karena kan mereka nggak pernah yang bener-bener lovey-dovey banget, nggak pernah yang berantem gimana. Which is menurut gue bagus sih sebenarnya gitu. Kayak ini gitu kan. Cuman mungkin jadinya efeknya adalah orang kayak lu pacaran apa enggak sih gitu. Mungkin ada yang pengen lebih gimana gitu kan. Menuju akhir tuh gue merasa masalahnya udah mentok sih. Iya, dragging gak sih di akhir? Iya, dragging tuh lumayan, maksudnya 14-15 kayaknya Iya, tuh. gitu. Ya gue juga. Padahal 13 tuh pas hujan-hujanan dijemput Hae tuh kayak itu kayak mampus gitu. Padahal itu kalau Heo-nya udah lumayan mendekati gitu ya. Wah, mantap sih. Hena sama Jinu ini terakhir tuh kayak ya penyelesaiannya udah aja Gue gitu. kaget sih Jino tiba-tiba kayak gitu. Jinu bikin studio ya. Enggak, terus dia bilang kayak udah kita putus aja, kayak ngerti gak sih lo? Nggak ada. Sebelumnya nggak terlalu dikasih lihat dia pergulatan batin gue mau putus gitu loh. Bener-bener. Selain karena takut sama ibunya ya. Apalagi kalau si Haejun sama Jongha kan bareng gitu kan. Aduh mantap. Terus akhirnya tuh shootnya dari belakang aja. Hidup jalan terus bro gitu. Kalau gue sih melihatnya gitu, Ca. Haejun bayar utang keluarga sih. Waduh itu ya, itu juga. Itu juga cuy. Sebelumnya kan diomongin kan. Lu tuh Haejun tuh udah sukses. Lu dapet apa? Pokoknya dari lingkungan si Jongjun, kakaknya, lingkungan bapaknya, ibunya juga. Pas si Haejun bilang gitu, anjrit. Itu pay off sih, love hate relationship antara bapak sama anak laki-laki sih. Termasuk ketika kakeknya nerima award terus didedikasinya buat anaknya. Iya, dia nggak nangis tapi pas di rumah nangis aja. Mantap sih itu. Sumpah, karena kan si Haejun waktu nerima award dia nggak nyebutin bapaknya kan. Ketika bapaknya si kakeknya gitu nerima award dedikasinya buat anaknya anjing. Itu pay off banget sih. Itu terakhirnya Haejun berpisah dengan Jongha. Itu putus yang paling dewasa sih anjing. Pas ini coy, pas mereka ngomong di rooftop itu apa yang di luar, mereka naik mobil, terus mereka ngobrol berdua. Ya waktu bapaknya sama kakeknya si Haejun tuh mulai dekat karena bisa jadi manajer sih. Wah, gitu. Iya sih, kakeknya juga baik. Kakeknya tuh ya apa ya? Ya pengen banget lah diakuin sama anaknya. Terus si Haejun juga nantinya kan akan diakuin tuh sama bapaknya. Itu tuh momen yang emang ya laki-laki banget gitu ya kali. Karena ada gengsi-gengsian juga. Kakaknya juga terlepas dari segala perlakuannya dia balas-balasan komen hater segitunya loh, kayak gue juga bingung sih jadi Haejun kayak lo sejak apa lo dulu sama gue segininya. Skor berapa sekarang? 8 gue. 8. Kenapa? Karena gue gak tau ya, kalau gue kan emang jarang nonton drakor. Gak sesering lo maksudnya ya. Terakhir
terakhir gue lupa apa, tapi maksudnya banyak drakor yang gue tonton tuh nggak yang bikin segreget gitu, terutama karena mungkin gue nggak suka drama cinta yang gimana banget gitu, yang terlalu cinta-cintaan lah ya. Cintanya tuh selama kayak adalah gitu. Jadi menurut gue ini menjadi drama yang segi cintanya tuh Cukup dan suka sih gue. bukan karena Park Go Bum Itu ganteng. iya. Itu juga Itu dia, juga. gue sampai rewatch ini reply ini Ekit. karena kangen banget. Penting banget. Kalau gue 8 juga sih, Ca. Kenapa tuh? Karena ya itu dia, nggak cuma ngomongin soal cinta tapi ngomongin soal passion, privilege-nya itu sih. Passion sih terutama, karena ya masa-masa sekarang pasti pertanyaan Karena itu lo selalu passionate banget ya itu. amin. Maksudnya itu sih yang apa ya, anjing, iya sih gue harus mikirin hal lain nih kalau gue nggak di sini, kalau gue nggak mencapai passion tuh apa. Jangan lupa komentar ya nggak, Cak? Iya, betul sekali. Terus apa lagi? Subscribe, like, nyalain loncengnya. Gimana sih? Di ya situlah pokoknya. Nah, sama ya tunggulah review apa lagi lah. Oke, dadah.